kayaknya anak-anak ya. Iya, betul. Nah, itu cara nyatuin mereka tuh susah nggak sih? Apalagi Om Raul kita tahu jarang tersorot media gitu. Oh iya. Thank you ya. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa banget nih ya, langsung nanya Om Raul gitu ya. Ya, menurutku Abu Raul ini sebenarnya hatinya baik gitu ya, cuma memang beliau kan kerjanya di Timor Leste gitu ya, jadi dia bolak-balik. Dan dengan dia tiba-tiba mau ada di situ aja itu menurutku keren banget. Karena kalau menurutku kalau Abu Raul yang nggak ada di situ ada yang kurang nanti gitu ya. Jadi dengan adanya Abu Raul itu menurutku luar biasa yang akan menjadi yang selalu kita ingat. Karena bagaimanapun Abu itu suaminya Ibu Kade, kakeknya Aminah juga, dan Aminah juga sering nyebut namanya Abu gitu ya. Dan senang Abu bisa ada di situ, walaupun ngumpulin semua itu susah. Kalau katanya susah apa gampang, susah banget kalau menurutku, karena harus nyatuin jadwalnya 3 pasang langsung dengan 6 profesi berbeda gitu ya, yang punya kesibukannya, punya panggungan masing-masing, punya kerjaan masing-masing. Tapi alhamdulillah kita dapat ketemu satu hari yang semuanya bisa ada di situ, dan menurutku itu satu hal yang gak gampang, tapi alhamdulillah terjadi di lagu guys. Soal manis tadi, apakah yang paling susah ngumpulin penyesuaian jadwalnya Om Raul atau siapa gitu Bang Atta? Terus yang kedua, orang tanya ada momen nangis nggak sih pada saat mereka kumpul semua dari teman sendiri? Ya, kalau ditanya paling susah, tadi semuanya susah. Gak ada yang gampang karena semuanya kan punya kerja gitu ya. Alhamdulillah orang tua aku semua masih produktif dan keren-keren gitu. Kalau ditanya tadi nangis, aku waktu ngefotoin aja pas lagi syuting itu mataku udah gak kuat gitu ya. Ya Allah, ini dream come true banget buat aku gitu ya. Walaupun bagaimanapun, mau kita kayak gimana pun, tetap orang tua itu akan selalu ada, punya sisi sendiri gitu. Jadi kalau orang tua itu ada di samping kita di saat momen-momen kita, itu akan mungkin apa ya, nggak bisa dibayar dengan awam, merindingnya mata itu kayaknya nggak kuat gitu ya. Waktu aku Ramadan, ya Allah, terus akhirnya bisa terjadi. Makanya aku pernah tulis ini mimpi yang jadi nyata banget gitu ya, dari aku nikah. Karena walaupun bagaimanapun saat pandemi itu aku ngurusin semua pernikahanku sendiri, tiba-tiba di situ bersama untuk menjemput Azura. Ini obat banget buat hatiku yang udah lama gitu ya. Jadi aku sangat-sangat bangga sama ketiga pasang orang tuaku yang, dan pandemi kita usai dan semuanya bisa di sini. Ini akan menjadi contoh cerita yang baik juga buat Azura. Ada keinginan untuk membuat lagu buat dari om-omnya atau tante-tantenya, kan semua mereka penyanyi-penyanyi juga. Oh gitu ya, tambah lagi ya. Ngumpulin 6 orang aja udah menurutku berat ya. Tapi kalau ngumpulin tante-tantenya dari aku aja kan 11 bersaudara ya. Jadi 10 orang tambah dari Bunda Asanti sama Pipi 2, dari ada si Ajriel, terus dari Gemi ada 2 lagi, Gemi sama Abu Raul. Berapa tuh jadi ya? 15 ada ya. mungkin bisa suatu hari kita akan bikin gitu ya, ide bagus. Memang itu sempat aku kepikir, teman, menurutku susah ngumpulin Tapi kalau itu terjadi sih kayaknya akan jadi ini sendiri, harmonisan sendiri. Insya Allah. Terima kasih. Boleh pengingatannya. Sebelah sana boleh. Atta mulai fokus jadi produser musik gitu. Apakah ini bentuk rasa syukur Atta berada di sekeliling keluarga yang nyanyi semua nih, banyak banget nyanyinya. Terus sampai akhirnya tema album ini tema cukup banyak tema keluarga, itu benar-benar sama sih. Betul, memang kalau di sekeliling kita keluarganya penyanyi jadi semakin semangat, udah pasti. Tapi menurutku malah semakin beban juga. Karena di samping-samping itu orang tua aku tuh semuanya penyanyi-penyanyi hebat. Waktu aku sebelum nikah sama Aurel, aku kalau bikin lagu gak takut gitu. Kayaknya ada yang gila lah kalau netizen doang, kayaknya udah kebal-kebal aja nih. Mau dibilang bagus, mau dibilang jelek. Tapi orang tua sendiri kan nonton gimana ya, kadang makanya aku suka dengerin tuh sama Vika, sama Ibu Kade, sama Bunda, Santi, ini bagus gak ya, ini ada kurangnya gak ya gitu. So, aku
selalu bertanya juga gitu, ini bagus nggak ya gitu kan. Tapi ternyata apresiasi dia, oh keren bang, ini bagus, ini keren gitu. Di musik aku kan emang dari dulu suka sebenarnya di musik, cuman namanya aku itu kan nggak pernah dari dulu ada les piano, les gitar atau apa, basicnya kan dari usaha, terus dari sosial media gitu ya. Cuman memang aku tuh dari dulu suka bikin nulis lirik gitu ya, bukan nulis lirik, suka nulis nada, suka bikin nada, suka nyari nada. Jadi itu mungkin yang bikin aku jadi suka banyak nge-producerin lagu-lagu bahkan artis. Pertanyaan langsung ya. Oke, Yang wajib sudah terakhir ya. Yang pertama 15 tahun berkarya, buat lagu ada nggak rencana bikin film atau apa dengan anaknya Rizky? Yang kedua, ini arti nama Azura sendiri boleh dijelaskan ke teman-teman artinya. Dan ketiga, adaptasi sebagai bapak anak dua seperti apa? Amena adaptasinya, Frankie-nya seperti apa? Alright, yang pertama dulu dari pertanyaannya. Oke. Hampir 15 tahun berkarya, memang kan bukan hanya di musik gitu ya, dari berkarya di apa ya, dari di sosial media, di YouTube, di Instagram, di TikTok, dari dulu bikin video pendek, bikin iklan, bikin apa ya, kemarin kalau ditanya film, kemarin udah keluar juga Asia Man ya, walaupun kita nggak sampai bioskop karena kena pandemi, jadinya kita tayangnya di OTT, dan alhamdulillah juga kita direspon bagus di OTT, termasuk top 3, top 2 juga di OTT. Itu menurutku ini rangkaian dari hidupku gitu ya, dalam hampir 12 tahun berkarya, dan nggak boleh ngerasa puas sama diri sendiri gitu ya, kayak coba lagi apa yang harus aku bikin, apalagi yang bisa kita bikin, apalagi yang bisa kita gali, apalagi kemampuan diri ini yang belum kita sentuh gitu. Jadi itu mungkin yang selalu jadi motivasi aku sendiri dalam hampir 15 tahun berkarya. Nah, kalau arti nama Azura tadi aku udah tulis. Bentar ya. Aku tulis di Instagramku, cuman biar inget aja. Kalau Azuranya sendiri aku udah ingat, itu pasti itu artinya langit yang biru, dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya buat kami semua, karena di kita ini mungkin banyak yang punya passionnya tinggi, ininya tinggi, itu tinggi. Nah, Azura ini datang jadi penyejuk buat semuanya, menjadi warna sendiri di keluarga kami. Dan juga Azura ini aku sempat research sebelum kasih nama, dia ini nama anak Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, anak manusia pertama, dan suaminya ini adalah Nabi kedua gitu, yang waktu itu Nabi Adam itu sedih sekali karena kehilangan anaknya yang namanya Habil. Kalau semua teman-teman pernah dengar cerita Qabil dan Habil, yang Habil dibunuh sama Qabil. Nah, Nabi Adam itu sedih banget sampai akhirnya dia punya anak namanya Syith, Nabi Syith. Nah, Nabi Syith ini menikah, dia termasuk anak Nabi Adam yang paling baik, yang menghasilkan keturunan yang baik. Dia menikah dengan Azura ini. Nah, Ibu Azura ini yang melahirkan banyak keturunan baik, sampai keturunannya banyak para nabi. Jadi sama kayak nama Aminah, karena dia melahirkan itu dari ibu Nabi Muhammad, dan melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Azura itu adiknya banyak melahirkan dari keturunannya, melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia. Jadi itu doa sebenarnya buat anakku, semoga dia bisa jadi perempuan yang bisa menjaga kabarnya, bisa menjaga namanya, baiknya, akhlaknya, mulianya gitu, dan bisa nanti one day dia menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, walaupun itu masih jauh ya. Itu doa dari ayah. Nah, kalau Humaira ini, jadi memang bedanya Aminah itu untuk lahir dia agak biru. Kalau Azura ini lahirnya merah banget, merah banget. Aku sampai, dok ini nggak apa-apa kulitnya kok semerah ini. Iya, berarti nanti katanya nanti putih, aman. Cuma memang aku kan punya eksim ya kulitku itu. Jadi Aminah itu kena eksim waktu itu di kaki, terus beberapa kali di leher. Nah, ini Azura emang suka merah-merah di mukanya karena memang ada selain kulitnya sensitif, terus emang kulitnya merah ternyata. Badannya juga kulitnya katanya seminggu lagi sih nanti hilang. Cuman nah dari merah ini kan aku sempat ingat nama istri Nabi itu dipanggil Siti Aisyah Humairah, yang artinya kemerah-merahan.
itulah kenapa nama keduanya Humaira, karena dia lahirnya merah. Dan Humaira ini nama yang artinya bagus, bijaksana, kasih sayang, kita sama. Itu doa-doa yang ada di nama itu. Dan Nur itu sama kayak kakaknya, nama ibunya yang artinya cahaya, yang kita menghargai juga karena dia perempuan. Ibunya juga udah lahirin biar ibunya juga senang, oh nama ibu ada di nama anakku Nur. Dan Atta itu nama bapaknya, plus Atta itu kan artinya tanggung jawab, pemberani, setia, kayak gitu-gitu sih di konsep nama Atta itu. Jadi aku pengen, walaupun aku belum jadi kayak gitu ya, belum seberani namanya, masih banyak, belum sebaik, karena bapakku ngasih nama ternyata Atta itu, Atta Mimi itu yang sempurna. Anak dua. Oh, adaptasinya mungkin menurutku, aku kan untuk bapak anak dua dibilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak. Jadi aku di medium lah ya, aku di umur 28 dikasih 2 anak gitu ya. Gimana ya, di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain, malah ini hadirnya menurutku bukan ngerepotin ya, malah tuh punya warna sendiri, jadi duku gitu ya, kayak kalau berkarya jadi punya inspirasinya gitu. Kalau pengen kerja ada yang ditunggu, ada yang semakin banyak yang semakin banyak tanggung jawabnya, akan semakin semangat giat kerjanya, semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih penting sih, bukan hanya kerja tapi kayak wah aku punya anak 2 gitu, nanti aku harus menjadi bapak seperti apa sih yang dikenal sama anakku gitu. Makanya waktu anak pertama lahir copot headband, nggak mau warna-warni rambutnya, nanti anakku malu kayaknya. Jadi aku kadang-kadang pikir aduh nanti anakku, jadi aku pendewasaan juga gitu. Kalau dulu orang bilang